ibadahnya dilakukan secara Online. di rumahnya masing-masing ya, tapi nggak apa-apa kan? Tetap semangat. Tetap semangat, iya ya, ya Bes, harus tetap semangat meskipun ibadahnya mengikuti secara online ibadah sekolah minggunya, karena ibadah kita itu bisa jadi berkat buat kita. Ya, ya kenapa? Cara ngelipannya tuh kayak gini. Oh, gimana Nah, sih? cara ngelipannya itu pertama dibedah terus seperti ini. Oh, dilipat dulu. Terus seperti dilipat ini. dulu. Nah, kan ada talinya. Oh, Nah, talinya. talinya itu digunakan buat Ambil satu talinya. Ya, ambil satu talinya Untuk mengikat. Mengikat. Oh, iya betul. Oh iya, kalau masker itu anak-anak, kalau masker itu nggak boleh ya kalau dibuka langsung diletak. Nggak boleh sembarang taruh ya, nggak boleh sembarang letak ya. Karena takutnya mejanya ada virus. Oh, takutnya mejanya ada virus, terus takutnya jadi maskernya kotor ya. Terkontaminasi sama virus, jadi malah kita nggak sehat, betul ya. Jadi harus dilipat kayak Yabes bilang tadi. Dan taruh di kantong. Dilipat dulu, diikat dan ditaruh di kantong. Jadi kalau perlu nanti dipakai lagi bisa ya. Ya. Oke, terima kasih ya Bes sudah Sama-sama. ngajarin, sama-sama. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi satu pujian, Yaitu adalah buah-buah roh. roh. Oke, semuanya berdiri. Ayo. Semuanya berdiri dengan semangat ya. Ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi pimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya kita katakan, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi pimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidupi pimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kita hidupnya harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus supaya kita bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus, buah-buah roh. Silakan duduk teman-teman. Sebelumnya kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah pada sore hari ini. Dan doanya dipimpin oleh Yabes. Yabes. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah. Semoga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga doakan teman-teman kami yang sedang sakit supaya mereka bisa cepat sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Bes. Nah, kita terus memuji Tuhan
kami diberi kesehatan oleh Tuhan dan kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, kuasai pikiran kami supaya kami mampu mendengar, kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 6 dan juga pasal 7. Ya, kalian nanti minta dibantu sama mama papa ya untuk membaca Alkitabnya di rumah karena ayatnya agak panjang hari ini. Cerita tentang Bahtera Nuh. Oke? Minta tolong ya. Ya. Bumi dipenuhi manusia. Namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah sebagai hukuman, yaitu air bahnya akan menyapu setiap orang yang berdosa yang melakukan kejahatan yang tinggal di muka bumi pada saat zaman Nabi Nuh. Waduh, serem ya kalau semuanya manusia dibunuh karena kejahatannya. Kenapa sih? Ya karena manusia jahat, makanya Tuhan mau menghukumnya. Tapi ada seorang yang bernama Nabi Nuh. Dia seorang bapak yang sangat dekat sekali dengan Tuhan dan dia tidak melakukan kejahatan. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepada Tuhan. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ketiga anak laki-lakinya ini juga punya istri yang dipanggil sama Nuh itu sebagai mantu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya dari hukuman air bah yang akan Tuhan turunkan ke muka bumi. Tuhan memperingatkan Nabi Nuh bahwa air bah akan datang. Tuhan menyuruh Nuh membuat perahu yang sangat besar dengan atap yang pendek, terus 3 dek, maksudnya ada 3 susun atau 3 lantai dan 1 jendela, juga 1 pintu. Semuanya 1, gak boleh banyak-banyak. Nah, karena Nuh orang yang taat kepada Tuhan, akhirnya tanpa membantah, Nuh menurut saja apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mulai memanggil anak-anaknya, ketiga anaknya itu. Dan mereka mulai mengerjakan pekerjaan membuat perahu atau kapal yang sangat besar yang disebut Bahtera itu. Mereka mulai memaku kayu-kayu, menggergaji kayu-kayu, dan menyusun kayu-kayu. Akhirnya waktu mereka mengerjakan dengan penuh sukacita dan semangat, akhirnya jadilah kapal besar. Kapalnya besar sekali, kapalnya sangat tinggi dan luas sekali. Ya, enak ya, Nuh punya kapal yang sangat besar. Semua bisa masuk ke dalam kapal yang sangat besar itu. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor, 1 jantan, 1 betina, jadi sepasang. Nah, keluarga Nuh mulai berbaris bersama binatang-binatang itu. Mereka berjalan memasuki perahu yang besar itu atau kapal yang besar yang disebut Bahtera. Keluarga Nuh dan semua binatang-binatang. Mereka masuk ke dalam kapal. Akhirnya semuanya tiba di dalam kapal tersebut atau perahu atau Bahtera itu. Lalu Tuhan sendiri yang menutup pintu perahu itu. Lah, kalau sudah Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka loh, karena Tuhan sendiri menutup. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam.
air tercurah makin bertambah naik dengan hebatnya di atas bumi. Dan bahtera terapung. Air yang begitu banyak. Gunung yang paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Kalian pernah nggak naik perahu atau kapal? Kan pasti goyang-goyang kayak ibu begini ya. Iya, Nuh juga. Tapi Nuh dan keluarganya, juga hewan-hewan yang ada di dalam bahtera tersebut atau perahu yang besar itu aman. Mereka terapung-apung di atas banjir yang dahsyat itu. Di dalam kapal itu mereka aman, mereka bersuka cita karena mereka tidak mengalami banjir. Lalu Tuhan mengirimkan angin bertiup. Lalu air pun mulai surut sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit terus. Akhirnya perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepaskan burung gagak untuk mengetahui apakah banjir masih ada. Ternyata burung gagak yang dilepaskan Nuh itu keluar dari kapal itu kembali pulang kepada Nuh. Karena kenapa burung gagaknya? Nggak ada tempat. Karena pohon-pohon masih tertutup dengan air, banjir. Jadi burung gagaknya pulang ke kapal Nuh itu, ke kapal bahtera. Dan Nuh menunggu lagi beberapa lama. Akhirnya Nuh melepaskan lagi burung merpati. Waktu burung merpati lepas dari bahtera Nuh, burung merpati terbang dan kembali lagi seperti burung gagak. Ternyata burung merpati sama dengan burung gagak, nggak ada tempat untuk mereka hinggap. Karena airnya masih ada meskipun sudah surut tapi belum terlalu surut. Terus 7 hari kemudian Nuh melepaskan burung merpati lagi. Dan burung merpati terbang tinggi, dia terbang ke sana kemari dan akhirnya kembali lagi kepada Nuh. Tapi kali ini burung merpatinya lain. Dia membawa satu lembar daun zaitun kepada Nuh. Nuh senang sekali. Artinya banjir sudah surut. Artinya pohon sudah bertumbuh dan burung merpati bisa mengambil daun zaitun. Akhirnya 7 hari kemudian Nuh melepaskan lagi burung merpati. Dan burung merpati terbang keluar dari bahtera Nuh dan burung merpati tidak kembali kepada Nuh. Ini membuktikan bahwa burung merpati sudah punya tempat untuk hinggap, yaitu pohon. Nuh senang sekali. Nuh tahu kalau air bahnya sudah surut. Setelah semuanya tanah kering, Nuh sudah tahu bahwa tanah sudah kering dari burung merpati yang tidak kembali itu. Tuhan menyuruh Nuh keluar dari bahtera. Dan Tuhan sendiri yang membuka pintu bahtera bagi keluarga Nuh dan hewan-hewan yang diselamatkan oleh Nuh. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu adalah tempat Nuh menyembah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur Nuh kepada Tuhan. Lalu Nuh mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah. Tuhan menaruh sebuah pelangi yang indah di langit. Kalian pernah lihat pelangi? Nah, pelangi itu seperti itu indahnya, warna-warni. Sebagai janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia yang berdosa sekalipun dengan air bah. Nah, anak-anak, kita harus belajar dari contoh kehidupan Nabi Nuh ya. Meskipun semua orang
jahat di masa Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh tetap hidup benar, hidup baik. Dan Nuh tidak ikut-ikutan dengan orang yang berbuat jahat itu. Akhirnya Nuh dapat hadiah, yaitu Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan di dalam bahtera yang sangat besar. Begitu juga kita, adik-adik dan juga ibu. Meskipun teman-teman atau orang-orang di sekitar kita jahat-jahat, suka ngajak-ngajakin kita berbuat jahat, kita jangan ikut-ikutan, kita jangan mau ya. Diajar-ajarin yang jahat tidak mau, malah harusnya kita menasehati. Kita harus menjadi teladan buat mereka, contoh. Karena kita adalah orang yang taat kepada Tuhan. Karena perintah Tuhan sudah ada di dalam Alkitab untuk kita dapat melakukan yang benar. Karena mata Tuhan ada di semua tempat mengawasi yang jahat dan yang baik. Bila kita melakukan hal yang benar, kita taat kepada Tuhan seperti Nabi Nuh, pasti kita juga selamat. Kita pasti mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Oke? Jadi hidup kita harus taat kepada firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan teman-teman yang berbuat jahat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu untuk kami dapat menjaga hidup kami, supaya hidup kami tetap benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk, kita mau menghafal ayat hafalan, nanti hafalnya di rumah ya. Diambil dari Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan doa penutup dipimpin oleh Ibu Gembala. Kami yakin kami diberkati oleh Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan juga kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak atau teman-teman yang ada di rumah, yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Dan juga kami berdoa untuk mama papa, bila juga ada yang sakit, Tuhan juga akan menyembuhkan mereka. Dan guru-guru sekolah minggu, ada yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan daripadamu. Sehingga hari-hari yang akan datang, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kami sudah selesai Tuhan, kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.